Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Jelang Amirin. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan terkait tugas atau post-test pelatihan CCDS. Izinkan saya share screen. Saya memilih untuk mengerjakan surat perjanjian kerjasama. Yang saya buat adalah perjanjian kerjasama antara Klinik Pratama JN yang saya wakili dengan Dr. Gigi Maharani Ratna Puspita. Di atas ini kita buat atau saya buat judulnya, ada nomornya. Lalu di awal tertulis pada hari ini tanggal 7 bulan Agustus, preambul ya, tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini, nama pihak selaku pihak ke-1, lalu nama selaku pihak kedua. Lalu para pihak dalam kedudukannya tersebut menerangkan bahwa pihak ke-1 membutuhkan STR dan SIP dokter gigi untuk menyelenggarakan pelayanan gigi dan mulut di Klinik Pratama JN. Lalu pihak kedua memiliki STR dokter gigi yang masih berlaku dan bersedia untuk melakukan praktik di Klinik Pratama JN. Dibuktikan melalui pengurusan SIP. Poinnya adalah pihak ke-1 membutuhkan STR dan SIP, pihak kedua memiliki STR dan bersedia untuk melakukan pengurusan SIP. Lalu dimulai di bab 1, ketentuan umum, pasal 1, dalam surat perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan STR adalah surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Lalu SIP adalah surat izin praktik yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Lalu yang C, pelayanan gigi dan mulut adalah pelayanan kedokteran gigi yang mencakup seluruh kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan dalam bentuk preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Lalu force majeure adalah keadaan kahar atau keadaan memaksa. Lalu yang berikutnya, poin E, honor adalah upah yang diberikan kepada dokter gigi sebagai imbal balik atas pekerjaannya. Lalu di bab 2, maksud dan tujuan, pasal 2, maksud dan tujuan ditandatangani perjanjian kerjasama oleh para pihak adalah poin 1, pihak kedua melaksanakan praktik sebagai dokter gigi yang memiliki SIP pada pihak ke-1. Lalu yang poin B, memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi para pihak. Lalu bab 3, ruang lingkup. Pasal 3, ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini adalah A, kedudukan, B, kewajiban, hak dan larangan, C, jangka waktu perjanjian kerjasama, D, penyelesaian sengketa, E, force majeure. Lalu bab 4, terkait kedudukan, pasal 4, pihak ke-1 adalah Klinik Pratama JN sebagai penerima manfaat dari pelayanan praktik kedokteran gigi yang diberikan oleh pihak kedua. Lalu poin 2, pihak kedua adalah mitra kerja sebagai bagian dari pelayanan praktik kedokteran gigi pada Klinik Pratama JN. Lalu bab 5, kewajiban, hak dan larangan, pasal 5, kewajiban dari pihak ke-1 memberitahukan kedudukan, kewajiban, hak dan larangan pihak kedua selama perjanjian kerjasama berlangsung. Poin B, memberikan honor kepada pihak kedua uang sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya paling lambat pada tanggal 5 secara tunai. Dalam hal tanggal 5 bertepatan dengan hari Minggu atau libur nasional atau cuti bersama, maka honor dapat diberikan setelah hari kerja berikutnya. Lalu pasal 6, hak pihak ke-1.
Yang pertama adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan terhadap kinerja pihak kedua setiap bulan. Yang B, menentukan besaran honor yang diterima pihak kedua. Lalu C, menentukan jam pelayanan praktik kedokteran gigi 5 hari dalam 1 pekan, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, mulai jam 17 sampai dengan jam 21. Untuk pasal 7, kewajiban pihak kedua: A, memberikan pelayanan praktik kedokteran gigi di klinik Pratama JN. B, mengurus SIP untuk praktik di klinik Pratama JN. C, menjalankan pelayanan gigi sesuai jam pelayanan yang telah disepakati sesuai dalam perjanjian kerjasama ini. Yang D, memberikan pelayanan kepada pasien secara profesional, jujur, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tidak diskriminatif. Poin E, mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan klinik Pratama JN dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Butir F, menyimpan rahasia jabatan. Berikutnya pasal 8 terkait hak pihak kedua. Butir A mendapat honor senilai 5 juta rupiah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini. Lalu yang butir B mengajukan cuti atau izin tidak masuk kerja sebanyak paling banyak 6 hari dalam kurun waktu 12 bulan, paling banyak 3 hari dalam 1 bulan. Lalu berikutnya pasal 9, ini membahas tentang larangan pihak kedua, butir A, yaitu melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan pihak ke satu. Yang butir B, mengambil sesuatu barang milik pihak ke satu, baik dengan maksud untuk memiliki atau maksud lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak ke satu. Butir C, menerima dan atau mengerjakan pekerjaan dari pihak lain di luar ketentuan perjanjian kerjasama. Lalu yang butir D, mengalihkan tugas dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak ke satu. Lalu butir E, meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima sesuatu hadiah atau imbalan berupa apapun tanpa seizin pihak ke satu. Lalu bab 6 terkait penentuan tarif pelayanan pasien umum, ini ditentukan berapa sih pembagiannya dengan jelas. Pihak ke satu dan pihak kedua bersepakat menggunakan tarif pelayanan pasien umum. Adapun pembagian rincian tarif pelayanan pasien umum terdiri dari mulai dari perawatannya, mulai dari scalingnya, pemeriksaan, ekstraksi, sampai terakhir itu tindakan pulp capping. Termasuk di sini sudah ada rinciannya, berapa yang diterima dokter giginya, berapa yang diterima klinik. Ini poinnya, pihak ke satu dan pihak kedua bersepakat bahwa BHP atau bahan habis pakai sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ke satu. Jadi yang di kolom gelas dan lain-lain ini menjadi tanggung jawab pihak ke satu. Lalu jasa pelayanan ini, dua ini, jasa pelayanan dibagi rata sebesar 50% untuk pihak ke satu dan 50% untuk pihak kedua. Persentase pembagian jasa pelayanan tersebut dihitung di luar bahan habis pakai. Lalu bab 7, jangka waktu perjanjian kerjasama. Ini pasal 11. Perjanjian kerjasama terhitung mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2026. Butir B, sebelum masa perjanjian kerjasama berakhir, maka dilakukan peninjauan kembali perjanjian kerjasama antara pihak ke satu dan pihak kedua untuk masa perjanjian kerjasama tahun berikutnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya masa perjanjian kerjasama ini. Lalu bab 8 terkait jaminan, pasal 12, pihak kedua menjaminkan dokumen SIP asli pada pihak satu selama perjanjian kerjasama ini berlangsung. Artinya terdapat kepastian hukum atau pelindungan hukum untuk pemilik atau pengelola klinik. Lalu selanjutnya untuk bab 9, force majeure, pasal 13, para pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang disebabkan oleh kejadian force majeure. Kejadian force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini meliputi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, perang, kerusuhan, atau terdapat peraturan baru dari pemerintah yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini. Untuk butir C, pihak yang mengalami kejadian force majeure tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut, baik kerugian langsung maupun tidak langsung.
Apabila terjadi force majeure, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul melalui musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan oleh jalur hukum yang berlaku. Lalu bab berikutnya, pembatalan perjanjian kerjasama. Perjanjian ini batal atau dapat dibatalkan apabila butir A, pihak kedua meninggal dunia, B, apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir. Butir C, pihak kedua melanggar kewajiban dan larangan isi perjanjian atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Butir D, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Lalu E, tidak mentaati peraturan internal yang berlaku. Lalu pasal berikutnya adalah pasal 15, pembatalan kerjasama berdasar pada hasil temuan MONEF oleh pihak ke-1 dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu ada 4 tahapan. Tahapan pertama, teguran lisan sebanyak 1 kali, teguran tertulis kepada pihak kedua sebanyak 1 kali, lalu pernyataan tidak puas secara tertulis 1 kali, lalu yang terakhir pihak kedua melakukan pelanggaran kembali setelah mendapatkan 3 kali teguran. Lalu bab 11 terkait penyelesaian sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul melalui musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri Blora. Lalu bab 12, adendum, dalam hal terdapat penambahan dan atau pengurangan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perubahan atau adendum berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini. Bab yang terakhir yaitu penutup, perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Lalu butir 2, perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal, bulan, tahun seperti di atas, bermeterai 10.000, dibuat dalam 2 rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Pihak ke-1 Bisa Dilang Amirin selaku mewakili Klinik Pratama JN, pihak kedua selaku Dokter Gigi Maharani Ratna. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Semoga cukup mewakili atau cukup merepresentasikan dari ilmu yang saya pelajari. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada kesalahan, mungkin bisa dikoreksi. Terima kasih.